Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Deborah Tanya menyapa Anda dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema mengulas SPT tahunan PT Perseorangan. Saudara, kita sebagai wajib pajak pasti sering mendengar ya istilah surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Ini merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau surat yang digunakan untuk pembayaran pajak ya, objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dan kita akan berbincang tentang perpajakan, di mana bulan April ini merupakan batas pelaporan SPT tahunan badan. Setelah di bulan Maret kemarin, kita sebagai orang pribadi sudah menjalankan kewajiban menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Nah, terkait dengan SPT tahunan badan, beberapa kali kita pernah mendengar mengenai PT Perseorangan. Seperti apakah kewajiban perpajakan bagi PT Perseorangan ini? Apakah termasuk ke dalam orang pribadi seperti namanya perseorangan atau harus membuat SPT tahunan badan karena ada istilah PT di dalamnya? Nah, kita akan membahas hal ini lebih dalam di Ruang Publik KBR yang bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta, dengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau bisa juga melalui live streaming di website kbr.id maupun di YouTube Berita KBR. Dan kami juga mengundang Anda, pendengar, untuk menelpon kami di nomor bebas pulsa KBR 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Live chat YouTube kami juga tersedia di YouTube Berita KBR atau bisa mention ke Instagram @kbr.id. Jangan lupa untuk menyertakan tagar Ruang Publik KBR. Dan telah hadir di studio KBR pagi hari ini dua orang narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak. Saya akan menyapa satu persatu. Ada Mas Bima Pradana Putra, penyuluh pajak ahli muda. Selamat pagi Mas Bima. Pagi Mbak Deborah. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Akhirnya ketemu lagi ya kita ya. Iya, dari sejak tahun kemarin ya terakhir. Tahun kemarin. Dan satu lagi yang selalu nempel juga sama Mas Iqbal kayaknya nih. Sama Mas Bima maksudnya. Mas Muhammad Iqbal Rahadian Saifuddin selaku penyuluh pajak ahli pertama. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi Mbak Deborah. Kabarnya gimana? Alhamdulillah, sama seperti Mas Bima. Sehat ya? Sehat. Baik, mereka berdua ini dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kita akan membahas tentang yang namanya SPT tahunan PT Perseorangan sama Mas Bima dan Mas Iqbal. Mas, kita beberapa kali mendengar mengenai PT Perseorangan ya. Ini secara peraturan seperti apa sih bunyi dan bentuknya? Mungkin... Oke, siap Mbak Deborah. Mungkin saya awali dulu kali ini. Silakan. PT Perseorangan nih, kita banyak mendengar nih Mbak istilahnya. Ada yang bilang PT Perorangan, ada yang nyebutnya PT Perseorangan, ada yang nyebutnya Perseroan Perorangan gitu. Nah, kita coba bahas nih mumpung lagi bersama di KBR nih dengan teman KBR, seperti apa sih kalau di aturannya gitu ya. Karena memang aturannya belum terlalu lama nih Mbak. Ini kita mulai di undang-undangnya dulu. Undang-undangnya ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang keluar di tahun 2021. Nah, itu kan memang undang-undang yang sifatnya omnibus ya. Banyak aturan yang disatukan, Mbak. Ya. Nah, salah satu yang diubah itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Itu tentang perseroan terbatas. Dia diubah sedikit dalam definisi, masih pasal 1. Itu ada mengenai definisi perseroan terbatas. Saya mungkin izin baca ya, agak panjang di sini. Silakan. Bahwa perseroan terbatas atau yang kita sebut biasa kenal dengan nama perseroan itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Jadi gabungan dari berbagai macam modal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal yang dibagi berdasarkan saham. Biasanya kita kenalnya kan kayak gitu ya kalau PT ya. Nah, dia ditambahkan nih ada atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Jadi bisa tuh ternyata badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur undang-undangnya berdasarkan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil, Mbak. Jadi saat kita punya usaha mikro dan kecil, kita boleh membuat badan hukum perorangan. Inilah dasar hukum utama ya. Mulai boleh adanya perseroan perorangan. Mungkin definisi yang paling tepatnya itu tuh, Mbak. Perseroan yang perorangan. Kenapa tidak PT? Karena memang kalau PT kan gabungan modal yang terbatas, perseroan terbatas. Kalau terbatas itu kan berarti ada batasannya. Karena punya sendiri, Mbak, ya dia penguasanya lah. Dia tidak terbatas. Nah, kita bisa lihat di undang-undang udah ada, Mbak, istilah badan hukum perorangan. Kan gitu ya tadi ya. Nah, lalu kita lihat lagi, hanya boleh badan hukum perorangan yang usaha mikro dan kecil. Kita lari nih, Mbak, ke undang-undang ataupun ke peraturan yang memang turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Itu ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun yang sama 2021. Dia emang kalau kita lihat tentangnya sangat bagus nih, saya bacakan kembali ya, izin agak panjang. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah. Memang dia sama ya tadi dengan idenya ya, Cipta Kerja ya. Ini lebih memudahkan, memberikan kemudahan. Yang usaha mikro, kecil dan menengah itu kita bagi berdasarkan 2 kriteria. Ada yang kita lihat dari modalnya, Mbak. Saat kita mau bangun, kita punya modal berapa sih? Atau ada yang kita lihat, usaha Anda ini masuk ke kategori mikro berdasarkan hasil penjualan tahunan, Mbak. Jadi kita lihat nih omset lah ya, kalau kita biasa nyebutnya. Kalau ternyata omsetnya segini, masuk loh ke mikro, masuk loh ke kecil, masuk ke menengah. Nah, mungkin kalau kita mulai dari yang modal usaha, kalau mikro ini di dalam PP-nya menyebutkan mikro itu adalah usaha yang paling banyak modalnya sebesar 1 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Kalau usaha kecil tentu saja yang di atas 1 miliar dengan batasan maksimal 5 miliar. Ada juga yang menengah. Usaha menengah adalah lebih dari 5 miliar sampai maksimal 10 miliar, Mbak Deborah. Itu kalau kita lihat dari modalnya. Nah, yang baru adalah kita tambahkan hasil penjualan tahunannya. Kita melihat usahanya itu dari omsetnya berapa ya, gitu loh. Omsetnya berapa nih sebenarnya. Nah, kalau yang mikro itu kita batasi sampai dengan 2 miliar, teman KBR. Kalau kita lihat, usaha kita di omsetnya adalah tidak sampai 2 miliar, maka dia termasuk usaha mikro. Gitu kita melihatnya. Kalau usaha kecil 2 miliar sampai dengan 15. Kalau yang menengah berarti dia di atas 15 miliar. Sesimpel itu untuk melihatnya. Nah, jadi memang kalau kita lihat tadi di dalam undang-undang dan di dalam PP tadi, Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya sudah sangat-sangat mendukung nih konsep adanya badan hukum perorangan atau kita sebut perseroan perorangan. Karena kan kita tahu ya, dulu banyak yang memanfaatkannya melalui CV ya, Mbak ya. Banyak yang perorangan bikinnya CV aja lah. Nah, sementara kan itu bukan badan hukum ya, si CV ya. Akhirnya dibuka nih kerannya. Silahkan membuat perseroan perorangan, bisa juga seperti itu. Oke, jadi secara aturan ini memang perseroan perorangan sudah bisa dilaksanakan dari 2021 yang lalu ya, Mas Bima ya. Jadi pilihan lain buat masyarakat untuk berusaha dan berbisnis. Jadi bisa membuka PT perseorangan atau perseroan perseorangan. Nah, sekarang dari kacamata pajak, PT perseorangan ini gimana sih, Mas? Dianggap wajib pajak sebagai orang pribadi karena dia sendiri atau badan karena dia punya perseroan? Oke, Mbak Deborah. Ini tadi kan kita udah bahas yang undang-undangnya Cipta Kerja sama aturan-turunannya ya. Kita coba masuk nih, kalau kita lihat pertanyaannya dia itu wajib pajak yang mana, maka kita masuk ke undang-undang ataupun peraturan perpajakan, Mbak. Kita lihat. Masih nih, kalau di pajak tadi kan sudah ada Cipta Kerja kalau untuk yang umum. Kalau di kita lebih baru lagi, ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu mulai 2021 juga sih, tapi namanya lain gitu. Nah, masuk ke dalam definisi wajib pajak, Mbak Deborah. Definisi wajib pajak itu ada 2 yang kita kenal ya. Ada orang pribadi, ada badan. Ya. Yang kalau di bahasanya secara undang-undang itu meliputi siapa? Pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Tentu saja semua memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kalau orang pribadi kan kita udah paham ya. Kita kemarin di Maret udah, orang pribadi itu ya memang ya kita lapor, kita lihat usaha kita gimana. Nah, teman-teman yang punya perseroan perseorangan nih, apa nih? Kita coba lihat dulu definisi badan, Mbak.
di dalam Undang-Undang Perpajakan. Secara definisi di aturan tersebut, badan itu adalah sekumpulan orang dan atau sekumpulan modal yang merupakan satu kesatuan nih. Benar-benar definisi di aturan seperti itu nih. Kan kalau kita lihat kayak gitu, Pak, perseorangan sendiri Pak, nggak ada sekumpulan orang. Tapi ditambahkan di sana, di sini adalah meliputi, dikunci jadi Mbak, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, dan berbagai macam definisi di sana. Nah, kalau kita lihat seperti itu, kan perseroan udah dikunci di situ. Perseroan perorangan masuk ke dalam badan juga, Mbak. Jadi semua yang perseroan itu adalah miliknya wajib pajak badan, walaupun satu orang doang yang punya. Padahal tadi kan katanya badan kumpulan orang ya. Tapi saat badan itu sudah menjadi badan hukum yang jadi perseroan, masuklah dia ke dalam kategori badan. Baik, jadi sudah clear ya. Kalau misalnya dia perseorangan, tapi dia punya perseroan kata depannya, itu masuknya ke pajak badan, wajib pajak bayarnya. badan. Betul. Jadi PT perseorangan ini termasuk dalam wajib pajak badan ya, teman KBR. Berarti sudah tepat kalau di bulan April ini menyampaikan SPT tahunan badan sampai di akhir April ya. Dan kita juga simak bersama gimana sih untuk PT perseorangan ini SPT tahunannya seperti apa yang harus disiapkan oleh mereka. Oke, siap. Baik, mungkin giliran saya nih, biar Mas Iqbal napas Mas Iqbal dulu. Silakan Mas Iqbal. Oke, jadi sebelum kita masuk kepada gimana sih cara lapor SPT-nya gitu ya, apa sih bentuk SPT, seperti apa sih medianya. Nah, kita lebih dulu membahas terkait ini Mbak, terkait dengan kewajiban dasar dari badan ya. Jadi badan usaha ya, termasuk juga orang pribadi sesuai dengan ketentuan di undang-undangnya, itu diwajibkan untuk melakukan pembukuan, Mbak. Jadi modal dasar untuk nanti kita bisa membuat SPT dan nanti dilaporkan SPT-nya, dasarnya adalah si pembukuan tersebut. Nah, kalau secara definisi pembukuan itu kan proses pencatatan terkait dengan informasi data keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta juga jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang kemudian disusun dengan adanya laporan keuangan berbentuk neraca atau laporan laba rugi. Nah, mungkin dari segi definisi yang panjang ini memang agak cukup banyak yang harus dipelajari dan ada kemampuan khusus gitu ya untuk membuatnya, yang namanya mungkin kita kenal dengan akunting lah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kawan pajak atau teman KBR gitu ya, nah mungkin akan ada sedikit kesulitan di situ. Tapi terkait tadi disampaikan oleh Mas Bima bahwa terkait dengan perseroan perorangan kan notabene asumsikan bahwa dia adalah pelaku usaha UMKM. Sebenarnya terkait laporan keuangan pun ada juga bentuk sederhananya seperti itu. Jadi mungkin bisa kita pelajari bersama, dan sebagai informasinya mungkin kalau di sini panjang lebar nih nanti membahas pembukuannya ya. Nanti langsung telepon Mas Iqbal langsung nih. Jangan khawatir, telepon saya boleh. Di channel kami juga ada, Mbak. Di Dijen Pajak RI juga silakan bisa disadur dan dilihat informasinya lebih lanjut. Jadi itu terkait dengan modal dasar dulu ya, kita buat pembukuannya untuk kegiatan 1 tahun pajaknya gitu. Jadi kalau tahun pajak 2023 yang kita lapor di 2024 ini ya, jadi kita 1 tahun pajak 2023 itu catatan terkait dengan pengeluaran dan juga terkait dengan pendapatannya itu kita harus buat laporan keuangannya tadi dengan ditutup dengan neraca dan laporan laba rugi, seperti itu. Oke, baik Mas Iqbal, terima kasih. Mas Bima, terima kasih. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti setelah jeda kita mungkin akan bahas tentang ternyata kalau misalnya PT itu kurang dari 1 tahun berdirinya atau belum ada kegiatan, malah itu seperti apa mekanismenya. Baik, teman KBR tetap bersama kami di Ruang Publik KBR.